Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pengenalan Microsoft Word. Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata, di mana perangkat lunak pengolah kata atau word processor adalah suatu program pengolah dokumen berupa penyusunan, penyuntingan, pemformatan, dan pencetakan yang umumnya berisi teks dan gambar. Berdasarkan kepemilikan dan hak pemakaian, perangkat lunak dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu perangkat lunak yang dimiliki hak cipta atau proprietary software dan perangkat lunak sumber terbuka atau open source. Contoh perangkat lunak pengolah kata proprietary software di sini adalah Microsoft Office Word, Lotus Word. Kemudian open source itu diantaranya ada OpenOffice, Microsoft Office, LibreOffice, dan lain sebagainya. Untuk membuka Microsoft Word dapat dilakukan dengan cara klik tab, kemudian cari Word, atau dengan cara klik dua kali shortcut Word di desktop. Untuk kali ini saya menggunakan Microsoft Word 2016. Ini merupakan tampilan Microsoft Word 2016. Di atas ini adalah title bar, kemudian di bawahnya adalah ribbon. Ribbon ini adalah kumpulan tab yang berisi kategori tertentu. Di antaranya ada Home, Insert, Design, Layout, Reference, Mailing, Review, View, Help, dan lain sebagainya. Kemudian di atas ini ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini merupakan perintah yang sering digunakan. Di antaranya ada Save, kemudian ada Undo, Redo, dan lain sebagainya. Ini tombol-tombol ini adalah sering kita gunakan. Kemudian di sini ada dokumen title atau judulnya. Judul dari dokumen ini dokumen 1. Kemudian di sini ada ribbon display option. Apabila kita klik ini atau hide ribbon, maka ribbonnya akan tertutup. Jika kita klik show tab, maka hanya tabnya yang muncul. Kemudian jika kita klik show tab and comment, maka tab-tab dan kategori-kategori komen akan muncul. Kemudian ini ada minimize untuk meminimalkan tampilan Word. Kemudian ada maximize atau restore down. Restore down itu digunakan untuk mengembalikan tampilan Word. Kalau maximize digunakan untuk tampilan full screen. Kita lihat di sini, jika kita klik minimize maka akan meminimize tampilan Word. Kemudian jika kita klik restore down, maka tampilannya seperti ini. Kemudian jika kita akan klik lagi di sini maximize akan full screen. Kemudian di sini ada tombol close untuk menutup Microsoft Word. Kemudian di sini adalah tab. Tab ini berisi kumpulan-kumpulan berita. Di sini ada Home, Insert, Design, Layout, Reference, Mailing, Review, View, dan lain sebagainya. Jika kita klik tab masing-masing akan memunculkan grup sendiri-sendiri. Contoh Home, ini grupnya seperti ini, font, paragraf, dan lain sebagainya. Insert ada grup page, tabel, illustration, add-in, dan lain sebagainya. Design ada dokumen formatting, text backbone, layout, di sini ada page setup, paragraf, length, reference, di sini ada table content, footnote, dan sebagainya. Mailing ada create mailingnya, start mail message, dan lain sebagainya. Review ada proofing, stability, language, dan lain sebagainya. View ada views, page movement, source, zoom. Dan jika kita klik huruf launcher di sini akan memunculkan perintah. Misalnya di sini font, kemudian kita klik, nah ini adalah perintahnya muncul. Kita akan bisa customize perintah-perintah yang kita akan gunakan. Kemudian di sini ada ruler, scroll bar untuk menggeser ke atas ke bawah. Kalau di bawah di sini samping kanan kiri. Kemudian di sini ada page number in document, jadi ini nomor dokumennya. Kemudian ini word count, jumlah katanya. Kemudian ini proofing check jika ada kesalahan dalam kata. Kemudian di sini adalah bahasanya atau language. Kemudian di sini ada read mode, mode untuk baca. Kemudian di sini print layout, modenya untuk print. Kemudian di sini ada web layout, layout web. Kemudian di sini ada zoom control digunakan untuk membesarkan dan mengecilkan tampilan dokumen. Selanjutnya kita akan lihat untuk layoutnya. Di sini layout defaultnya adalah portrait. Jika kita ingin merubah menjadi landscape, bisa klik landscape atau horizontal. Nah ini tampilannya horizontal. Jika kita kembalikan ke portrait, tampilannya adalah vertikal. Kemudian ukuran kertasnya di sini size. Kemudian kita bisa memilih letter, tabloid, legal, eksekutif, A3, A4. Biasa kita gunakan adalah A4 atau quarto.
kita menggunakan folio, atau mau ukuran kertas yang lain paper size-nya bisa di sini juga A4 dan juga bisa folio. Kemudian margin ini untuk mengatur batas atas, kiri, kanan, bawah. Untuk custom margin bisa dilihat di sini batas atasnya 2,54 cm, kita bisa ganti menjadi 3 cm, kemudian leftnya bisa 4 cm, kemudian bawahnya 4 cm, kanannya 3 cm. Ini contoh saja. Kemudian di sini ada gutter. Gutter ini digunakan untuk pembolong perforator. Jadi kalau misalnya dokumen kita menggunakan Snellen-Hechter, biasanya ada pembolongnya. Atau di sini 2 cm nanti muncul seperti ini. Gutter positionnya bisa top di atas atau bisa kiri. Ya, klik OK. Kemudian kita akan ngatur fontnya. Misalnya ini tulisan pasar kita upload, kita akan ganti dengan font yang lain. Misalnya Times New Roman. Nah, kita akan ganti nanti menjadi seperti ini. Kemudian ukurannya berapa bisa diklik di sini. Misalnya ukurannya saya pengen 24. Ya, ini juga bisa di increase dan decrease. Nah, misalnya kita klik sini semakin besar, diklik decrease size ini bisa kecil di 24. Kemudian di sebelahnya ada change case, lower case ini bisa menjadi kecil semua atau upper case menjadi kapital semua. Dan jika kita pengen ngeblok, ini ada bold, shortcutnya Ctrl V, ini menjadi tebal, italic ini Ctrl I, underline ini Ctrl U, garis bawah. Kemudian paragraf di sini ada rata kiri, line left, kemudian ada rata tengah, kemudian ada rata kanan atau sesuai rata kanan kiri. Shortcut rata kiri adalah Ctrl L, rata tengah Ctrl E, rata kanan Ctrl R, dan rata kanan kiri Ctrl C. Kemudian kita bisa mengatur line spasinya. Di sini ada line and paragraph spasi, bisa 1, bisa 1,5, bisa 1,15, bisa 1,15, 1,5, 2, 2,3. Atau kita atur line spasinya seperti itu. Ini spasinya bisa single, 1,5, double, at least 12 poin, bisa exactly, bisa multiple. Kemudian spasi antar paragraf before sebelumnya, misalnya kita pilih 3, ini spasi before digunakan untuk mengatur antar paragraf. Before berarti sebelumnya, kalau after berarti setelahnya. Kita klik OK, tampilannya seperti ini. Karena sebelumnya tadi 0, berarti antara paragraf satu dengan yang lainnya tidak ada spasi. Dan kita akan replace. Misalnya di sini ada replace, kita akan cari pasar, muncul pasar, kita akan ganti menjadi supermarket, replace with supermarket, kemudian replace all juga bisa. Nah, nanti akan muncul pasar menjadi supermarket. Ini adalah 16 kata pasar diganti dengan supermarket. Kemudian indentasi, di sini ada indentasi. Di sini adalah first line indent. First line indent digunakan untuk mengatur baris pertama paragraf, bisa menjorok kanan dari kiri. Kemudian yang kedua di sini adalah hanging indent. Hanging indent ini digunakan untuk mengatur baris setelah baris pertama, menjorok ke kanan ke kiri. Kemudian kalau yang left indent di sini mengatur seluruh baris paragraf sebelah kiri. Kemudian ada juga di sini ada right indent. Ini untuk mengatur baris sebelah kanan. Selanjutnya kita dapat memasukkan ilustrasi ke dalam dokumen ini. Caranya insert, kemudian sini bisa pictures dalam bentuk picture, this device di dalam komputer atau laptop, kemudian online picture di internet. Kemudian ilustrasi juga bisa dalam bentuk shapes, smart art, juga bisa dalam bentuk grafik atau chart. Selain itu, ilustrasi bisa juga dalam bentuk screenshot atau gambar layar. Untuk kali ini kita akan memasukkan gambar dari komputer atau laptop. Taruh kursor di sini, kemudian klik insert picture this device. Cari gambar yang akan kita masukkan, misalnya gambar pasar ini. Kemudian klik insert. Secara default, gambar pasar ini dalam layout inline with text. Jika kita ganti formatnya, bisa dalam bentuk square seperti ini, juga bisa type, kemudian bisa row, kemudian bisa top and bottom, bisa juga behind text, di belakang text gambarnya, kemudian bisa juga in front of text, di depan teks. Kali ini saya akan atur menjadi square. Jika kita klik gambar ini, secara otomatis akan muncul tab format di sini. Tab format ini untuk pengaturan gambar.
misalnya akan remove background, bisa mengkoreksi gambar, colornya bisa di setting, kemudian artistic effect-nya bisa juga diatur, kemudian juga bisa mengkompres gambar, juga bisa merubah gambar atau mereset gambar. Ini juga kita bisa stylenya dikasih figura, atau bisa dengan cara setting di picture bordernya. Misalnya saya pengen border 1 poin, kemudian efeknya juga bisa di setting, posisi bisa kita atur di kiri atas, di tengah, di kanan atas, atau di setting lainnya. Kemudian di sini juga ada pengaturan wrap text-nya. Selain itu juga bisa kita crop gambarnya. Di crop, kemudian kita akan atur gambar yang akan kita crop. Hasilnya seperti ini. Bagaimana jika kita ingin memasukkan equation atau simbol? Equation atau simbol dapat dimasukkan dengan cara Anda taruh kursornya, misalnya di depan pasar di sini, tulisan pasar tradisional, kemudian klik insert, kemudian di sini ada equation, kemudian pilih salah satu, atau Anda bisa mendesainnya sendiri. Bisa fraction, script, radical, integral. Simbol juga bisa dimasukkan di sini. Insert simbol, misalnya simbol copyright, juga bisa seperti ini. Kemudian kita juga bisa memasukkan header footer. Header merupakan keterangan, bisa tanggal, bisa nomor yang akan terletak di bagian atas setiap dokumen. Kalau footer itu bisa keterangan, bisa tanggal, bisa nomor halaman yang akan terletak di bagian bawah setiap dokumen. Kita akan masukkan headernya dengan cara klik insert, kemudian pilih header. Di sini ada tampilan blank, kemudian bisa juga dalam bentuk yang lainnya. Misalnya saya akan pilih yang motion. Nah, di sini kita bisa memasukkan keterangannya apa, misalnya pasar, close header and footer. Dan nanti keterangan ini akan tampil di setiap bagian atas dokumen. Kemudian footer, insert footer, klik, misalnya saya akan pilih ini sudah bisa diganti, kita close header and footer. Header sudah ada di atas, kemudian di bawah ini footer, jadi di setiap dokumen akan muncul header dan footernya. Kemudian kita juga bisa mengatur tampilan dokumen ini menjadi beberapa kolom. Sebelumnya kita blok dulu tulisannya dari mulai awal. Kursor kita letakkan di depan kata yang pertama, kemudian di blok sampai di kata yang terakhir. Kemudian kita klik layout, kemudian pilih kolom. Di sini ada 1, 2, 3, left, right. Misalnya kita pilih yang 2. Nanti tampilan kolomnya adalah seperti ini. Bagaimana jika kita pengen tampilannya lebih dari 2? Kita blok, kemudian klik layout, kolom, kemudian more kolom. More kolom di sini bisa 1, 2, 3, left, right. Misalnya kita pengen 3. Kemudian di setiap kolom itu ada garis di antara kolom. Kemudian kita atur kolom width-nya, lebarnya, spasinya juga bisa. Kemudian klik OK. Dia akan muncul seperti ini. Demikian materi pengenalan Word, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.